Timnas Kroasia melakoni pertandingan babak 16 besar Piala Dunia menghadapi Jepang. Pada laga ini, skuad Vatreni berhasil mengungguli Samurai Biru lewat drama adu penalti. Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 90 menit lewat gol yang dicetak oleh Daizen Maeda dan Ivan Perisic. Dalam drama adu penalti, 3 eksekutor Jepang gagal menjalankan tugasnya. Mereka adalah Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan Maya Yoshida. Dengan kemenangan ini, Luka Modric dan kawan-kawan dipastikan lolos ke babak perempat final. Kemenangan ini juga membuat Kroasia menjaga rekor 100% kemenangan saat menjalani sesi adu penalti. Kemenangan timnas Kroasia pada laga melawan Jepang harus ditentukan lewat drama adu penalti. Namun pada babak adu penalti, kiper Kroasia yakni Dominik Livakovic tampil gemilang. Pemain berusia 27 tahun ini berhasil menjadi pahlawan dengan membukukan 3 penyelamatan penting. Dengan catatan itu, Livakovic menyamai catatan kiper Portugal yakni Ricardo. Mantan kiper Leicester City ini mampu menyelamatkan 3 tendangan penalti dalam satu laga. Gak heran kalau Livakovic dinobatkan sebagai man of the match di laga kali ini. Ada momen menarik saat pertandingan yang mempertemukan Jepang dan Kroasia. Momen menarik ini diperlihatkan oleh sekelompok pendukung Jepang di tribun stadion. Saat itu mereka terlihat sombong dengan mengejek salah satu bintang Kroasia yakni Luka Modric. Dalam foto yang beredar, para fans itu menuliskan kata "Where is Modric?". Namun ejekan itu seakan senjata makan tuan. Pasalnya di laga ini skuad Samurai Biru berhasil ditumbangkan oleh pasukan Luka Modric melalui drama adu penalti. Timnas Jepang gagal melanjutkan perjuangan di Piala Dunia setelah dikalahkan Kroasia lewat babak adu penalti. Dengan kekalahan ini membuat Jepang melanjutkan rekor buruknya. Mereka selalu tersingkir di babak 16 besar selama perhelatan Piala Dunia. Dari 4 pertandingan, skuad Samurai Biru selalu menderita 2 kekalahan di waktu normal. Sedangkan 2 pertandingan sisanya didapat melalui babak adu penalti. Satu di pertandingan menghadapi Kroasia tadi malam dan satu lagi saat melawan Paraguay di Piala Dunia 2010. Timnas Kroasia melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan Jepang lewat drama adu penalti. Pada laga ini, Ivan Perisic mencetak 1 gol dan menyelamatkan Kroasia dari kekalahan. 1 golnya itu membuat Perisic catatkan berbagai rekor gemilang. Dia berhasil menyamai prestasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan mencetak gol di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Berikutnya, dia juga menjadi pemain tersubur Kroasia dengan telah mencetak 10 gol. 10 golnya tersebut berhasil dia lesakan pada ajang Piala Dunia dan Piala Euro. Hajime Moriyasu meminta maaf atas kekalahan yang diderita oleh tim nasional Jepang. Saat itu Moriyasu terlihat membungkukkan badannya ke hadapan para penggemar. Budaya yang disebut Ojigi ini sendiri memang sudah melekat di wilayah Asia Timur khususnya Jepang. Dalam budaya ini juga menunjukkan sikap permintaan maaf yang sangat tulus. Sementara itu Moriyasu menyebut kalau targetnya di Piala Dunia kali ini harus meleset. Sebelumnya Moriyasu menargetkan Jepang untuk bisa lolos ke babak perempat final. Selesai menang adu penalti atas Jepang, pelatih Kroasia Zlatko Dalic memuji penampilan Dominik Livakovic. Seperti diketahui, kiper Dinamo Zagreb itu menjadi bintang kemenangan di laga tersebut. Pada laga itu, Livakovic berhasil menepis 3 penalti sekaligus yang dilakukan pemain Jepang. Dalam sesi konferensi persnya, Dalic menyebut Livakovic sebagai kiper yang luar biasa. Dia menilai kiper berusia 27 tahun ini punya kemampuan hebat untuk menghalau penalti. Dari caranya dia bertahan menunjukkan kalau Livakovic sebagai kiper berpengalaman. Timnas Brazil menjalani pertandingan babak 16 besar Piala Dunia menghadapi Korea Selatan. Pada laga tersebut, Neymar Junior dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan telak 4-1. 4 gol Brazil dicetak melalui Vinicius Junior, penalti Neymar, Richarlison, dan Lucas Paqueta. Sedangkan Korea Selatan cuma bisa membalas 1 gol lewat Park Sung-ho. Kemenangan ini membuat Brazil dipastikan lolos ke babak perempat final. Skuad Selekau sudah ditunggu oleh Kroasia yang di laga sebelumnya mampu menang atas Jepang. Richarlison berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada laga menghadapi Korea Selatan. Selesai mencetak gol, pemain Tottenham Hotspur ini melakukan selebrasi yang unik. Saat itu dia terlihat berselebrasi seperti melakukan gaya bebek. Gak sendirian, selebrasi itu dia lakukan bersama rekan-rekan satu timnya di bench bangku cadangan.
Menariknya, sang pelatih Tite juga turut melakukan selebrasi tersebut. Timnas Brazil sukses mencatatkan kemenangan besar atas Korea Selatan di babak 16 besar. Salah satu golnya skuad Selecao berhasil dicetak lewat Richarlison di menit ke-29. Keberhasilan Richarlison mencetak gol nggak terlepas dari peran Thiago Silva. Bek tengah Chelsea ini berhasil mencetak 1 assist di laga kontra Korea Selatan. 1 assist ini membuat Thiago mencatatkan rekor baru, yakni menjadi pemain tertua yang mencetak assist di Piala Dunia. Mantan pemain AC Milan ini mencatatkan assist tersebut di usia 38 tahun. Selesai pertandingan, para pemain timnas Brazil memberikan dukungan untuk Pelé. Mereka terlihat membentangkan spanduk dengan tulisan dan wajah sang legenda. Seperti diketahui, para pemain skuad Selecao itu prihatin dengan penyakit yang diderita Pelé. Sebelumnya, legenda timnas Brazil itu mendapat perawatan setelah mengalami kanker usus. Namun, baru-baru ini anak perempuan Pelé, yakni Pelé Kelly, membantah kabar tersebut. Menurut Kelly, sang ayah menderita infeksi paru-paru yang disebabkan oleh COVID-19. Timnas Brazil melaju ke babak perempat final setelah berhasil melibas Korea Selatan. Pada laga ini, Neymar Junior berhasil mencetak 1 gol. Tambahan 1 golnya ini membuat Neymar mencatatkan rekor baru di Piala Dunia, yakni dengan mencetak gol di 3 edisi Piala Dunia mulai dari 2014, 2018, dan 2022. Catatan gol tersebut membuat Neymar mampu menyamai torehan legenda timnas Brazil, mulai dari Ronaldo Nazario sampai Pelé. Dengan kemenangan Brazil atas Korea Selatan membuat seluruh wakil Asia dipastikan gugur. Sebelumnya ada Australia yang terlebih dahulu gugur setelah takluk atas Argentina. Berikutnya ada timnas Jepang yang juga dipastikan angkat koper setelah kalah atas Kroasia. Padahal di sepanjang fase grup seluruh tim Asia mendadak menjadi sorotan. Mereka bahkan berhasil mengalahkan tim-tim tangguh yang menjadi kandidat juara. Timnas Maroko akan menghadapi lawan kuat di babak 16 besar menghadapi Spanyol. Pelatih Maroko yakni Walid Regragui mengakui kalau laga ini merupakan laga yang sulit. Pasalnya, skuad La Furia Roja merupakan salah satu tim favorit juara di turnamen akbar kali ini. Bahkan Regragui menyebut laga ini sebagai laga final bagi skuad Singa Atlas. Namun dia mengaku nggak gentar menghadapi Spanyol di pertandingan kali ini, sebab dia menilai kalau anak asuhnya punya kualitas tersendiri. Luis Enrique yakin anak asuhnya mampu mengatasi tantangan saat menghadapi Maroko. Namun dia tetap mewaspadai kejutan yang akan dipertontonkan oleh skuad Singa Atlas di laga malam nanti. Mantan pelatih Barcelona ini juga sudah menyiapkan skuadnya dengan baik. Bahkan Enrique sampai menyuruh anak asuhnya untuk mengambil 1000 tendangan penalti. Hal ini disiapkan untuk mengantisipasi seandainya laga dilanjutkan di sesi adu penalti. Enrique menyebut kalau menang adu penalti bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan hasil dari latihan. Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Dalam rekor pertemuannya, kedua tim berimbang dengan sama-sama saling mengalahkan. Terbukti dari 3 pertandingan, keduanya sama-sama meraih 1 kemenangan dan 1 hasil lainnya berakhir imbang. Di laga ini juga kedua tim diprediksi bakal menurunkan formasi 4-3-3. Untuk urusan penyerangan, Luis Enrique diprediksi bakal menurunkan Dani Olmo, Alvaro Morata, dan Ferran Torres. Sedangkan Maroko juga menurunkan 3 penyerang utama, mulai dari Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri, sampai Hakim Ziyech. Fernando Santos memberikan komentar terkait sikap Cristiano Ronaldo di laga kontra Korea Selatan. Santos mengaku nggak terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh sang mega bintang. Sebelumnya, Ronaldo mengatakan kalau dirinya dihina oleh salah satu pemain Korea. Bahkan banyak media Portugal yang menangkap momen di mana Ronaldo berkata-kata vulgar. Akibat sikapnya itu, Santos masih belum mengetahui apakah Ronaldo akan menjadi kapten di laga kontra Swiss. Dirinya pun mengaku masih fokus dengan persiapan yang lebih matang. Pertandingan antara Portugal dan Swiss mendapat komentar dari mantan pemain Inggris yakni Chris Sutton. Dia memprediksi kalau timnas Swiss bisa memenangkan pertandingan. Alasannya karena skuad Lanati punya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, Sultan meminta pasukan Fernando Santos untuk gak meremehkan para pemain Swiss. Sebaliknya, Sultan juga memprediksi kalau Cristiano Ronaldo bakal menjadi penyebab Portugal tersingkir. Sebab mantan bintang Real Madrid ini dianggap sudah gak dalam performa terbaiknya.
Timnas Swiss akan menghadapi lawan tangguh di babak 16 besar kontra Portugal. Seandainya bisa memenangkan pertandingan, skuad Lanati akan mengulang sejarah, yakni dengan lolos ke babak perempat final sejak tahun 1954. Namun sang pelatih Murat yakin enggan membicarakan sejarah tersebut dan lebih memilih fokus untuk pertandingan besok. Murat yakin sadar betul kalau pasukan Bruno Fernandes merupakan lawan yang sulit. Apalagi mereka saat ini sudah punya persiapan yang dianggap sudah cukup matang. Rigo Bersong sebelumnya memulangkan Andre Onana dari skuad timnas Kamerun. Alasannya karena kiper Inter Milan ini tersandung kasus tindakan indisipliner. Setelah dicoret dari dalam skuad, Onana dikabarkan kembali ke kampung halamannya. Mantan penjaga gawang Ajax Amsterdam ini kedapatan sedang bermain tarkam di kampung. Dalam video yang beredar, Onana tampil bukan sebagai penjaga gawang. Dia terlihat mengenakan sepatu berwarna putih dengan berlari meminta bola kepada rekan-rekannya. Ada momen menarik yang luput dari sorotan kamera saat laga Argentina kontra Australia. Momen menarik ini diperlihatkan oleh mega bintang skuad Tango yakni Lionel Messi. Saat itu Lapulga menunjukkan sisi rendah hatinya dengan bertukar jersey kepada Cameron Devlin. Pemain muda Australia itu setia menunggu jersey Messi usai menyerahkan trofi Man of the Match. Aksi Messi ini mendapat apresiasi sebesar-besarnya dari FIFA. Lewat Twitter resminya, FIFA menuliskan kalau Lapulga berani menepati janjinya untuk memberikan jersey tersebut. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Prancis di babak 16 besar menghadapi Polandia. Pada laga tersebut, bomber Paris Saint-Germain ini menjadi man of the match dengan mengemas 2 gol. Gak heran legenda Manchester United yakni Rio Ferdinand memuji penampilan apik Mbappe. Menurut Ferdinand, penampilan itu lebih baik ketimbang Lionel Messi di laga kontra Australia. Hal serupa juga disampaikan mantan pelatih PSG Mauricio Pochettino. Pochettino menyebut kalau mantan pemain AS Monaco itu punya talenta yang sangat luar biasa. Inter Milan meraih kemenangan pada laga uji coba menghadapi Zira United. Bertanding di Stadion Hibernians, Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan telak 1-6. 6 gol Inter Milan dicetak melalui Raul Belanova, Christian Aslani, Hakan Calhanoglu, Robin Gosens, Federico Di Marco, dan gol dari Henrik Mkhitaryan di menit ke-90. Sementara Zira United gagal menyerangkan satupun gol hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi modal penting mengingat kompetisi akan segera kembali bergulir. Raheem Sterling absen membela timnas Inggris di laga menghadapi Senegal kemarin. Alasannya karena pemain Chelsea ini punya urusan dengan keluarganya. Menurut laporan dari media Metro, kediaman Sterling yang berada di London disatroni oleh perampok bersenjata. Saat kejadian, keluarga Sterling memang sedang gak berada di kediamannya. Oleh karena itu, Sterling pun meminta izin untuk pulang ke Inggris. Kapten The Lions yakni Harry Kane menyampaikan dukungannya dan berharap kalau masalah ini segera selesai. Cody Gakpo menjadi primadona sejumlah klub elit Eropa. Manchester United dikabarkan serius merekrut sang winger pada jendela transfer musim dingin mendatang. Bahkan mantan bintang timnas Belanda yakni Boudewijn Gendon menyarankan Gakpo untuk pindah ke Premier League. Dia menilai kalau winger berusia 23 tahun ini punya masa depan yang cerah. Sementara itu, Zidane menilai kalau PSV Eindhoven gak bisa mempertahankan sang pemain. Dia pun yakin Gakpo akan cabut di musim dingin atau musim panas mendatang.